any more questions? Kabar Thank buruk you for bagi your skuad Shin attendance. Tae-yong. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai kabar buruk apa yang bisa menimpa skuad Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Alasannya Bahkan dia bilang, saya nanti kalau sudah gabung timnas, saya ingin bicara sama Ridho. Dia bilang, Ridho kalau bisa main di luar negeri. Saya bilang, waduh, saya nggak tahu mau nggak. Kata Kevin Dix tadi, silakan nanti. memang Loh. kualitas diakui ya Pak ya. Iya, Kevin Dix itu bukan pemain loh. ecet. Nah, jadi hal seperti ini kan membanggakan. Hmm. Di mana Liga Indonesia pun Erick Thohir kepada Timnas Indonesia, finish 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 harga mati. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai target Erick Thohir yang disampaikan ke asuhan Shin Tae-yong. Let's go, qual è il risultato? El segundo, así vemos el balón muy rápido y el central se va retrasando y cuando aquí le pasa ya sabía que tenía que tirar. Reaksi Vinicius Junior usai gagal menangi Ballon d'Or 2024. Kabar buruk bagi skuad Shin Tae-yong. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai kabar buruk apa yang bisa menimpa skuad Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu berita yang dimuat AFC di situs resminya adalah kabar buruk bagi timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Tae-yong Shin. Kabar tersebut menyangkut pelatih baru timnas Saudi. Sebelumnya, manajer Arab Saudi Roberto Mancini dipecat setelah timnya tak tampil memuaskan di 4 laga kualifikasi ketiga Asia Piala Dunia 2026. Pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard bukanlah nama baru bagi negara Timur Tengah tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengonfirmasi kembalinya Hervé Renard sebagai pelatih kepala untuk menggantikan Roberto Mancini pada Sabtu. Menggantikan Roberto Mancini, ditulis AFC di situs resminya. Tentu saja kedatangan Hervé Renard menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang akan dihadapi November mendatang. Hervé Renard dipercaya mengemban peran penting membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Salah satu prestasi Hervé Renard adalah ketika ia mampu mengalahkan top global yaitu Argentina, sehingga Messi dan kawan-kawan harus lapang dada menerima kekalahan dari negara Asia yaitu Arab Saudi dengan skor 2-1. Oleh karena itu, Shin Tae-yong harus berhati-hati ketika jumpa Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 mendatang. Laga ini juga merupakan kesempatan timnas Indonesia menambah poin. Bertambahnya pemain naturalisasi mungkin bisa membantu Shin Tae-yong. Harapan pecinta sepak bola tanah air adalah bisa mengimbangi permainan negara-negara besar seperti Arab Saudi, bahkan bisa mengalahkannya. Erick Thohir kepada timnas Indonesia, finish 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 harga mati. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai target Erick Thohir yang disampaikan ke asuhan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan, skuad Garuda harus mencuri poin dari timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 angka. Tim besutan Shin Tae-yong itu meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan. Hasil ini membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis. Sebab, hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket langsung ke turnamen itu. Sedangkan, 2 tim peringkat ketiga dan keempat berkesempatan untuk berebut 2 tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim itu harus bertarung di putaran keempat. Dengan 6 pertandingan tersisa, timnas Indonesia tentu masih mempunyai peluang. Terdekat, mereka akan menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi,
19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Erik mengatakan, Shin harus memanfaatkan kesempatan meskipun kecil. Ia menegaskan, target masuk 4 besar merupakan harga mati bagi skuad Garuda. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, tegas Erik kepada awak media. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita, sambung Menteri BUMN itu. Kans Indonesia cukup terbuka melihat klasemen. Jepang menghuni posisi teratas dengan 10 poin. Reaksi Vinicius Junior usai gagal menangi Ballon d'Or 2024. Bintang Real Madrid Vinicius Junior gigit jari usai gagal memenangi Ballon d'Or 2024. Vinicius mesti rela penghargaan itu jatuh ke tangan Rodri. Semula Vinicius digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk meraih bola emas. Meski melempem bersama Brasil di Copa America 2024, winger berusia 24 tahun itu tampil ciamik bersama Madrid di sepanjang musim lalu. Vinicius Junior sukses mengemas 24 gol dan 11 assist untuk menginspirasi sukses Real Madrid merebut gelar juara La Liga dan Liga Champions 2023-2024. Namun, seiring keberhasilan timnas Spanyol menjadi kampiun Piala Eropa, nama Rodri mencuat sebagai pesaing serius Vinicius. Gelandang berusia 28 tahun itu toh tidak tergantikan di lini tengah Manchester City saat memenangi Premier League. Pada akhirnya, Rodri diumumkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 pada seremoni di Paris, Selasa 29 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Vinicius Junior harus puas finish kedua, di depan rekan setimnya Jude Bellingham. Pemain depan berusia 24 tahun itu diketahui langsung bereaksi setelah Rodri didapuk sebagai pesepak bola terbaik pada tahun ini. Aku akan melakukannya 10 kali lipat jika harus begitu. Mereka belum siap, cuit Vinicius di media sosial X. Tanpa satupun perwakilannya, Madrid sendiri membawa pulang 2 trofi, klub terbaik putra dan pelatih terbaik putra yang diraih Carlo Ancelotti. ASEAN Cup 2024, media Vietnam ejek Indonesia cupu tanpa pemain naturalisasi. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai media Vietnam yang mengejek kekuatan timnas Indonesia tidak ada apa-apanya jika tanpa naturalisasi. ASEAN Cup 2024, media Vietnam ejek Indonesia cupu tanpa pemain naturalisasi. Ejekan dilontarkan media Vietnam terhadap timnas Indonesia usai tak berani pasang target juara di ASEAN Cup 2024 tanpa pemain naturalisasi. Hal itu ditunjukkan media Vietnam merespons pernyataan Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI perihal target timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Arya Sinulinga menegaskan jika hingga saat ini PSSI belum menentukan target untuk timnas Indonesia di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Targetnya belum ada, belum diberitahu, diucap Arya Sinulinga. Pernyataan itu diartikan berbeda oleh media Vietnam dengan langsung menilai PSSI tidak berani memasang target juara Piala AFF untuk timnas Indonesia. Menariknya lagi, hal ini dikaitkan dengan komposisi skuad Garuda di Piala AFF nanti yang diprediksi tidak banyak diperkuat pemain naturalisasi. Timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi bagi publik Vietnam bukanlah tim yang menakutkan dan cenderung bisa dengan mudah dikalahkan. Indonesia tidak berani targetkan juara Piala AFF 2024, ditulis Sohaven. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, BEL mematok target khusus untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia sebenarnya hanya tim lemah tanpa 13 pemain naturalisasi, seperti beberapa pertandingan terakhir. Itulah yang menyebabkan PSSI agak berhati-hati menyebut target di Piala AFF. Perihal komposisi skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Arya Sinulinga menegaskan PSSI akan menyediakan para pemain terbaik. Namun pemilihan pemain tetap berada di kuasa Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. PSSI tidak akan mengintervensi kewenangan pelatih. Sementara itu untuk pemain abroad, PSSI tidak berani berjanji namun tetap diusahakan agar mereka bisa bergabung. Pemain abroad akan dipanggil jika diperbolehkan klub, sekaligus merupakan permintaan Shin Tae-yong. Menarik dinantikan seperti apa komposisi pemain timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Akankah full pemain dari Liga 1 atau ada pemain keturunan abroad? Timnas Indonesia versus Jepang diundur, PSSI, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Jepang yang diundur dari jadwal sebenarnya. Timnas Indonesia versus Jepang diundur, PSSI, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan jika pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang dalam lanjutan babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diundur. Awalnya jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Jepang itu digelar pada 14 November 2024.
Akan tetapi ada perubahan dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang memundurkannya sehari menjadi 15 November 2024. Diakui Arya Sinulinga, PSSI menerima keputusan tersebut dan patuh terhadap AFC. Dia mengatakan, itu adalah pertanda Indonesia sebagai tuan rumah yang paling baik. Kan kita baik-baik saja, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima saja, kata Arya Sinulinga. Dikatakan oleh Arya, mundurnya jadwal pertandingan tersebut tidak merugikan Indonesia. Karena itulah PSSI tidak mengajukan keberatan atas putusan dari AFC. Perihal Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belakangan jadi sorotan. Karena timnas Bahrain meminta AFC menggelar laga di tempat netral. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengajukan permintaan itu karena banyaknya ancaman di dunia maya terhadap keselamatan anggota tim. Ancaman itu muncul setelah timnas Indonesia bermain di markas timnas Bahrain pada pertengahan Oktober 2024. Dipermalukan timnas Indonesia 3 kali, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai nasib timnas Vietnam pada turnamen selanjutnya yakni ASEAN Cup 2024 alias Piala AFF menurut media Vietnam sendiri. Dipermalukan timnas Indonesia 3 kali, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. Salah satu media asal Vietnam, Soha, mengkhawatirkan nasib negara di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan terlaksana pada akhir tahun ini. Vietnam sendiri nantinya harus bersaing di grup B. Tim asuhan Kim Sang-SIK tergabung dengan Laos, Myanmar, Filipina dan timnas Indonesia. Di sisi lain, grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand dan Timor Leste. Soha menilai bahwa peluang Vietnam untuk meraih juara di ASEAN Cup 2024 tak cukup besar. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah performa timnas Vietnam yang mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam tak sekuat saat dilatih oleh Park Hang-seo. Soha lalu menyoroti 3 kekalahan beruntun Vietnam dari timnas Indonesia. Alasan kedua adalah terkait persiapan. Persiapan Vietnam menuju ASEAN Cup 2024 memang tak sesuai rencana karena ada beberapa hal yang di luar kendali. Laga FIFA Matchday Vietnam pada bulan September terganggu karena adanya badai. 1 bulan berselang, Vietnam gagal menjalani laga uji coba melawan Lebanon karena sang lawan memutuskan mengundurkan diri. Terakhir, Vietnam juga belum bisa memainkan Nguyen Xuan San. Nguyen Xuan San merupakan striker anyar yang dinaturalisasi Vietnam. Namun, sang pemain kini harus tinggal 5 tahun di Vietnam untuk bisa memperkuat timnas. Nguyen Xuan San diprediksi bakal bisa membela timnas Vietnam pada tahun 2025. Pemain asal Brasil itu dipastikan tak akan tampil di ASEAN Cup 2024. Kekuatan yang tidak stabil dan proses persiapan yang kacau menjadi 2 alasan mengapa target final ASEAN Cup 2024 menjadi tugas yang sulit bagi Kim Sang-SIK dan timnas Vietnam, ditulis Soha. Media Vietnam cemas kalau timnas Indonesia diperkuat Martin Paes di Piala AFF 2024. Panik gak? Paniklah. Media asal Vietnam, Soha, tampaknya ketar-ketir melihat peluang timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh sejumlah pemain bintangnya. Pasalnya jika hal tersebut terjadi, Vietnam akan kesulitan hadapi timnas Indonesia. Tidak hanya itu peluang juara di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 juga menipis. Pemain bintang timnas Indonesia diprediksi akan memperkuat timnas Indonesia. Jika itu benar adanya, mereka berpeluang akan dimainkan melawan Vietnam di Piala AFF 2024. Itu sangat jelas membuat timnas Vietnam asuhan pelatih Kim Sang-SIK kesulitan hadapi timnas Indonesia, bukan narasi pemberitaan dari Soha. Salah satu pemain yang paling berpotensi akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mendatang adalah Martin Paes, kiper FC Dallas, yang kini sedang menganggur. Sekadar informasi, Martin Paes menganggur usai FC Dallas harus puas di peringkat ke-11 klasmen akhir reguler MLS musim 2024. Itu membuat FC Dallas tidak bisa ikut dalam final series MLS musim 2024. Satu hal yang pasti adalah Martin Paes tidak bermain untuk FC Dallas di sisa musim 2024. Oleh karenanya, kiper naturalisasi Indonesia tersebut bisa saja memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024, ditambah narasi dari Soha. Jika kemungkinan itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi hambatan bagi timnas Vietnam di bawah kepelatihan Kim Sang-SIK di Piala AFF 2024. Selain itu, peluang juara Piala AFF 2024 bisa menipis dengan timnas Indonesia diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia, seperti Martin Paes, ditutup potongan pemberitaan Soha. Hingga artikel ini dibuat, belum ada keterangan dari siapapun terkait kepastian Martin Paes akan bermain di Piala AFF 2024.
Jika itu benar-benar terjadi, peluang Indonesia untuk raih gelar pertamanya di Piala AFF semakin terbuka lebar. Dalam Piala AFF 2024 nanti, timnas Indonesia dipastikan akan diperkuat oleh banyak pemain lokal Liga 1. Hal itu dibenarkan oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI yang menyebut pelatih Shin Tae-yong akan memantau sejumlah pertandingan di Liga 1 untuk mencari pemain lokal yang bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti. Kevin Dix batal bela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi, ini sosok bek naturalisasi yang akan menggantikannya. Kevin Dix hampir dipastikan belum bisa bermain saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan sangat berat bagi Kevin Dix bermain di dua laga timnas Indonesia itu pada November nanti. Timnas Indonesia akan melawan Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, dalam laga lanjutan Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alasan Kevin Dix tidak bisa bergabung karena proses naturalisasi seorang pemain untuk dapat tampil harus rampung H7 pertandingan. Jika dilihat dari pertandingan pertama melawan Jepang pada 15 November, maka 7 hari sebelumnya adalah pada 8 November. Selain itu, dia menyebut adanya transisi pemerintahan baru saat ini seperti perubahan di kementerian atau lembaga terkait. Oleh karena itu, proses naturalisasi Kevin akan sulit selesai untuk 2 laga pada November. Dengan pertimbangan ini, maka pihaknya menargetkan menyelesaikan proses naturalisasi bek FC Copenhagen itu untuk 2 laga pada Maret tahun depan saat melawan Australia dan Bahrain. Meski demikian, Shin Tae-yong tak perlu khawatir karena masih memiliki pemain bertahan dengan kualitas serupa. STY masih memiliki Jai Idzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang kemungkinan sudah sembuh dari cedera. Justin Hubner memang sempat absen pada laga kontra Bahrain dan Cina karena mengalami cedera di klubnya, Wolverhampton Wanderers. Meski demikian, dia diprediksi sudah bisa tampil membela timnas Indonesia setelah kondisinya dikabarkan membaik.